Petronas Malaysia terancam bangkrut. Perang saudara dengan Petros. Waktu saya buka Petros, waktu itu Perdana Menteri Datuk Seri Najib, dia tanya saya, why you want to form Petros? Dia kata, because Petronas top management asking him. Saya kata, is it wrong for me to form a company under Companies Act? Is it wrong? Dia kata, okay. Then kita kerjasama lah. Kan, it's just a company owned by the state to serve people in oil industry, termasuklah Petronas. Jadi bukan makna Petros nak bersaing dengan Petronas, tidak. Tapi kita memanglah kalau dapat kerja-kerja yang ada minyak dan gas ni, Petros ambil bahagian lah untuk mengambil kira apa yang berlaku dalam industri gas dan minyak berdasarkan kepada apa yang ada dalam perlembagaan. Petronas Malaysia terancam bangkrut akibat perang saudara dengan Petros milik Sarawak. Kondisi ini membuat dinamika Malaysia memanas karena perebutan distribusi gas yang dihasilkan oleh negara bagian Sarawak yang dikelola oleh perusahaan gas negara bagian Sarawak yang bernama Petros dengan perusahaan energi negara Petronas. Perselisihan tersebut diawali dari pernyataan pemerintah federal Malaysia yang mengisyaratkan bahwa Petronas akan tetap menjadi satu-satunya penjaga cadangan minyak dan gas negara itu, termasuk di negara bagian Kalimantan. Kita ikuti antara berita tumpuan pada tengah hari ini, di mana bekalan silinder LPG Petros Merah di Sarawak sentiasa mencukupi kerana 630,000 tong tersebut diisi. Ini sesuai dengan Undang-Undang Pengembangan Perminyakan Malaysia tahun 1974. Namun menurut Perdana Menteri Sarawak Abang Johari Openg, Sarawak perlu hak yang lebih atas keputusan distribusi sumber daya minyak dan gas di wilayahnya. Ia berjanji Petros akan menjadi mitra dari Petronas. Itu sebabnya kami membentuk Petros dan Petros akan bekerja sama dengan Petronas dan kami memiliki hak bicara dalam distribusi gas, kata Perdana Menteri Sarawak tersebut. Perlu diketahui Petros, Petroleum Sarawak Berhad adalah perusahaan minyak dan gas Sarawak yang dimiliki oleh Kerajaan Negeri Sarawak yang didirikan pada tahun 2017 oleh Perdana Menteri Sarawak yaitu Abang Johari Openg. Petros ini 100% dimiliki oleh Sarawak sebagai mitra dari Petronas. Keberadaan Petros ini sedikit banyak mengganggu si raja, yaitu Petronas, yang ada lebih dahulu daripada Petros. Dalam pertemuan antara Anwar Ibrahim dan Abang Johari pada 7 Januari, disebutkan bahwa meskipun Petros memiliki wewenang sebagai agregator gas, baik perusahaan maupun pemerintah Sarawak sepakat bahwa mereka tidak akan mengganggu peran dan operasi Petronas di bawah PEP. Petronas partner. There's no big brother or small brother. It is their apparatus. Simply to manage oil and gas industry, at the same time to explore new venues to find ways and means to mitigate climate change. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan bahawa penyelesaian secara baik akan diambil bagi menangani isu antara Petroleum Nasional Berhad Petronas dan syarikat minyak dan gas milik Sarawak Petroleum Sarawak Berhad Petros. Perdana Menteri juga berkata adalah penting untuk Petronas diiktiraf sebagai sebuah badan nasional dan semua obligasi kontraknya dihormati tanpa sebarang kompromi. Begitupun Anwar berkata Petronas dan Petros boleh saling menyokong untuk berkembang dalam industri minyak dan gas. And Petronas is a national company, it's not Semenanjung company. I make it very clear. No two way about it, no compromise. It does not matter what the demands are. They have decided to set up Petros. And of course, there's some voices say, oh, now Petros is the sole aggregator, we will decide everything. But that's not the view of the state leadership. Neither is my view. So it is important for Petronas to be recognized as a national body, to respect all contractual obligations without compromise, and for Petronas to recognize the need to support, not to recognize, to support Petros, and to allow to emerge as an important player.
Mengulas lanjut, Anwar memaklumkan telah mengadakan perbincangan yang harmoni dengan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari mengenai perkara itu dan mencapai keputusan yang jelas. Pada 12 Disember lalu, Anwar dilapor berkata perbincangan mengenai pengagihan gas di Sarawak antara Petronas dan Petros telah selesai dan kerajaan sedang memperhalusi butiran, parameter dan implikasi daripada langkah berkenaan. Kerajaan Sarawak sebelum ini memutuskan Petros akan mengambil alih pembelian dan penjualan gas di negeri itu mulai 1 Julai lalu. Bagaimanapun, Petronas meminta lanjutan masa untuk berunding dengan Petros kerana bimbang pengagihan gas ke loji LNG di Bintulu akan terjejas. Namun, kemunduran terjadi setelah Menteri Hukum dan Reformasi Kelembagaan Malaysia Azalina Othman Said mengatakan bahwa pengakuan Petronas terhadap Petros milik pemerintah Sarawak sebagai agregator gas negara tidak termasuk gas alam cair, LNG. Sarawak terkunci dalam negosiasi keras selama berbulan-bulan dengan pemerintah Malaysia dan Petronas atas monopoli raksasa minyak nasional. Di satu sisi Sarawak ingin hak yang lebih dalam distribusi minyak dan gas, namun di sisi lain Petronas tidak mau diganggu monopolinya atas minyak dan gas nasional. Petronas takut tersaingi oleh usaha Petros, sehingga secara perlahan mengunci keberadaan Petros dengan Undang-Undang Perminyakan Malaysia atau PEP tahun 1974. Perselisihan ini jika tidak segera diselesaikan, maka akan menjadi bom waktu di kemudian hari, bisa menjadi chaos. Bahkan banyak komentar dari rakyat Malaysia, terutama bagian Sabah dan Sarawak kecewa dengan pemerintah federal karena yang diutamakan adalah semenanjung saja, sedangkan bagian Sabah dan Sarawak kurang diperhatikan. Hal ini menjadi buah simalakama bagi Malaysia. Apabila Petros diberikan hak lebih, maka akan mengganggu keberadaan Petronas, bahkan akan lebih maju daripada Petronas di kemudian hari, dan bisa membuat Petronas bangkrut. Bahkan baru-baru ini Petronas mengumumkan akan mem-PHK karyawannya karena efisiensi jangka panjang. Jika hal ini tidak dilakukan, maka dalam 10 tahun lagi Petronas akan hilang alias bangkrut. Namun apabila Petros Sarawak ini dibenamkan, akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meletus apabila rakyat Sarawak kecewa dengan pemerintahan Malaysia. Pemerintah Malaysia harusnya belajar dari Pertamina, walaupun selalu merugi tiap tahunnya, namun keberadaan Pertamina tetap eksis dan melayani seluruh negeri. Salah satu yang popular kerja yang saya nak mulakan dahulu, SYFQAR, Syafikar barangkali, House Petronas's Right Sizing Affecting the Nation's Economy. Paktam Nizama, if no more Petronas in another 10 years, what will happen to Malaysia? Dia kata macam ni sebab Tengku Taufik sendiri kata kalau tak buat right sizing ni, tak kurangkan pekerja ni, boleh jadi Petronas tak ada dalam 10 tahun. That's what TT said. Pengumuman daripada Tan Sri Tengku Taufik itu sangat mengejutkan, tetapi sebenarnya mungkin dah lama perlu dibuat satu keputusan berani seperti itulah. Dan ini akan ada kesan politiknya, sebab Petronas ni kalau istilah dia dalam bahasa Inggeris adalah the crown jewel of Malaysia dari segi custodian ataupun entiti yang menjaga aset hidrokarbon kita, khazanah asli hidrokarbon kita, dan juga crown jewel dari segi sumbangan kepada kerajaan yang jumlahnya berpuluh-puluh bilion setiap tahun. Terima kasih, semoga bermanfaat.